Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Sedulur, bertemu lagi di channel Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengatakan sebuah tema di mana ini adalah sesuatu yang banyak dialami oleh para dulur-dulur yang ingin dinaikkan derajatnya oleh Tuhan, atau ujian dan tanda-tanda bahwa Anda akan dinaikkan derajatnya oleh Tuhan, dalam arti akan menerima anugerah atau kesuksesan dalam hal kehidupan di dunia ini. Wujud kesuksesan itu macam-macam, berupa kemapanan berpikir, kesadaran, keberkahan, keberlimpahan, kekayaan, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang datang kepada kehidupan Anda melalui jalan apa saja dan melalui perantara apa saja. Mungkin bisa jadi Anda diangkat menjadi orang-orang yang berderajat dengan mendapatkan kedudukan di masyarakat. Anda diangkat derajatnya oleh Tuhan dengan menerima anugerah kekayaan materi dan rezeki yang berlimpah, atau anak-anak Anda diangkat derajatnya menjadi orang-orang sukses sehingga membanggakan orang tua. Dan apapun itu wujudnya, yang banyak diterima oleh orang-orang yang memang telah lolos ujian. Apa saja ujian dan tanda-tandanya itu? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ujian penantian. Anda berada pada fase penantian panjang di mana Anda sudah melakukan banyak hal yang dimana Anda berusaha untuk tidak melanggar norma agama, norma hukum, atau dalam kapasitas bahwa Anda sudah berusaha untuk menjadi orang baik dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Anda sudah menanam banyak dharma atau karma baik, perbuatan-perbuatan baik. Anda selalu patuh terhadap perintah agama maupun perintah-perintah norma kehidupan. Tetapi kenapa di fase itu justru Anda tidak pernah menemukan yang namanya keberuntungan-keberuntungan dan kehidupan Anda terasa stuck atau malah grafiknya menurun, malah justru berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Sehingga pada saat itulah muncul berbagai gejolak di dalam jiwa Anda tentang pertanyaan-pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu tidak sayang kepada saya? Apakah ada sesuatu yang salah pada diri saya? Dan apapun pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam jiwa Anda yang memungkinkan bagi Anda yang lelah, maka akan terasa capek dan pada akhirnya menyerah. Maka dulur-dulur semua, ini adalah fase penantian panjang yang memang diberikan kepada Anda untuk menguji kesabaran Anda. Karena pada dasarnya fase ini dimungkinkan oleh Tuhan untuk menguji seberapa kuat Anda menerima anugerahnya nanti. Maka bagi teman-teman dan sedulur semua, bagi Anda yang mengalami hal-hal semacam itu, janganlah menyerah, tetaplah tumbuh dengan baik, tetaplah berbuat kebajikan, dan tetaplah menjadi orang-orang yang bermanfaat. Karena pada dasarnya tadah dan jatah itu akan tiba pada saat yang tepat dan waktu yang tepat, di mana Anda telah siap juga secara mental. Penantian panjang itu memungkinkan bahwa Anda sedang dipersiapkan secara mentalitas agar pada akhirnya Anda siap menerima anugerahnya, sehingga menjadi orang-orang yang bisa banyak bersyukur, bisa menghargai setiap keadaan dan momen, dan tetap bisa menjadi orang-orang yang baik, yang tidak sombong. Tanda yang kedua adalah Anda berada dalam keterasingan. Di saat gejolak kehidupan tidak baik-baik saja, Anda merasa bahwa semua orang tidak ada yang peduli pada Anda.
Anda yang awalnya mempunyai banyak circle, banyak teman, banyak orang-orang yang mengelilingi, tiba-tiba dijauhkan atau dicabut dari kehidupan Anda. Semua orang menjauh tanpa sebab, bahkan seakan-akan tidak ada yang menganggap keberadaan Anda. Ini memungkinkan adalah salah satu tanda bahwa Anda sedang dijauhkan dari orang-orang toksik dan orang-orang yang memang energinya tidak selaras dengan Anda. Semesta sedang menata diri dan jiwa Anda untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa tumbuh dengan positif. Maka di dalam keterasingan itu sendiri, Anda mempunyai banyak waktu untuk justru bisa berkontemplasi, bertafakur, mengenal siapa diri Anda sendiri, sehingga memungkinkan Anda bisa membaca tanda-tanda semesta, tanda-tanda dari Tuhan dengan intuisi yang tumbuh dan berkembang lebih baik. Tetapi tatkala Anda tetap berada pada circle atau pada habit yang sama dengan orang-orang yang sama, memungkinkan energi Anda sendiri tidak bisa tumbuh dengan baik dan tidak bisa menyelaraskan diri. Disitulah pada akhirnya nanti, di akhir kesendirian itu, Tuhan mengirimkan orang-orang yang memang selaras dengan Anda, yang memungkinkan mampu membimbing dan mendampingi Anda bertumbuh dengan baik sebagai orang-orang yang memang benar-benar siap menerima anugerahnya. Jangan pernah menyesal, jangan pernah takut bahwa kesendirian itu tidak selamanya buruk. Di dalam kesendirian itulah Anda bisa lebih baik untuk mengenal diri Anda dengan Tuhan, sehingga terjadi keintiman atau hubungan yang selaras dengan Tuhan. Maka saat Anda nanti diangkat derajatnya oleh Tuhan, kehidupan Anda akan dikembalikan dengan tentunya yang hadir di dalam kehidupan Anda adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang selaras dengan vibrasi Anda, dan orang-orang yang selalu bisa mensupport atas kemajuan diri Anda. Tanda yang ketiga, Anda mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Ujian ini bisa datang dari internal Anda sebagai wujud dari sebuah kegalauan, kegelisahan, kesedihan yang berkepanjangan tanpa sebab. Kadang Anda merasa tidak bisa selaras dengan diri Anda sendiri. Kadang Anda merasa aneh. Kadang Anda merasa selalu bertanya-tanya tentang apa itu kehidupan dan apa itu diri Anda. Sebetulnya saya ini menjadi apa? Dipanggil Tuhan untuk selaras dengannya dalam rangka apa? Panggilan jiwa saya itu apa? Sebetulnya saya itu mau ditempatkan di tempat yang bagaimana? Itu berkecamuk dan membuat Anda dalam kelelahan yang luar biasa. Sementara ujian atau cobaan atau godho dari luar itu sifatnya adalah ujian-ujian yang melibatkan satu keadaan yang tidak mengenakan, seperti halnya sakit fisik yang berkepanjangan, atau keluarga Anda sakit yang berkepanjangan dan membutuhkan banyak biaya sehingga membutuhkan effort yang luar biasa. Anda harus berjuang, berjibaku dengan jungkir balik untuk mengatasinya. Atau juga kebangkrutan ekonomi Anda, di mana Anda dikuras habis-habisan oleh Tuhan. Ini memungkinkan sebagai tanda bahwa Anda mendapatkan ujian itu bukan berarti Anda sedang teraniaya, tetapi ini adalah cara Tuhan menyelaraskan diri Anda dengan semesta, yang memungkinkan saat Anda menerima anugerah, Anda menjadi orang-orang yang telah siap secara mental. Ujian itu bisa datang dari siapa saja, bahkan orang-orang terdekat Anda. Anda didolimi, Anda dihina, Anda berada dalam keadaan miskin, sehingga Anda merasa tidak punya daya apa-apa. Di situ mengarah pada keinginan Tuhan untuk Anda menjadi orang-orang yang berserah dan mengakui bahwa tidak ada kekuatan dan daya upaya selain kekuatan Tuhan. Maka disitulah biasanya fase di mana Anda mempercayai dan yakin lebih bagus terhadap keberadaan Tuhan itu sendiri sebagai tempat sandaran Anda di saat tidak ada orang-orang atau hal apapun
yang mampu Anda pakai untuk sandaran. Maka dengan demikian, saat fase itu nanti berakhir, maka derajat Anda akan ditinggikan oleh Tuhan. Anda memaknai hidup dengan sebuah kesadaran yang bagus, Anda memandang kehidupan dengan kebijaksanaan, sehingga saat anugerah itu datang, Anda akan tetap menjadi orang-orang yang bijak dan arif, serta bisa bermanfaat bagi orang lain. Ujian yang keempat, bisa jadi mungkin kadang orang banyak terlena pada ujian yang keempat ini, karena wujud ujian itu justru diujo, dilulu, atau diberikan setiap apa yang menjadi kesenangan-kesenangan mereka. Banyak orang berada di fase di mana kehidupannya sangat mudah sekali tanpa melakukan upaya apa-apa. Hampir setiap harinya keberuntungan selalu datang. Itu memungkinkan bukan sebagai anugerah tetapi sebagai ujian, di mana Tuhan ingin melihat seberapa tangguhnya Anda dalam melewati ujian tersebut. Di saat Anda mengalami kegembiraan dan kesenangan, menerima semua bentuk kenikmatan-kenikmatan dunia yang tanpa melakukan upaya apa-apa, maka apakah Anda tetap menjadi manusia-manusia yang bijaksana, atau justru malah jatuh menjadi orang-orang yang sombong dan serakah? Maka di saat Anda itu tanpa sebab apa-apa tiba-tiba menemukan nasib yang beruntun sekali, tentang keberuntungan, tentang kemewahan, tentang kenyamanan yang luar biasa, perlu Anda berhati-hati. Karena pada saat orang diuji berada di atas itulah justru sebuah pertahanan kita akan gampang jebol. Banyak orang terlena saat mereka berada di atas, menjadikan mereka orang-orang yang penuh angkara, kesombongan, mengumbar amarah, mengumbar nafsu dan sebagainya, yang pada akhirnya saat mereka terlena akan membawa mereka pada kejatuhan dan keterpurukan. Namun sebaliknya, saat Anda kuat berada dalam ujian-ujian di mana Anda dilulu atau diujo dalam bahasa Jawanya, dicukupi bahkan dilebih-lebihkan atas semua apa yang Anda butuhkan, bahkan saat Anda tidak melakukan apa-apa banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang datang, maka berhati-hatilah, itu adalah sebagai bentuk ujian. Tetapi saat Anda menyadari bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini tidak ada yang langgeng, tidak ada yang abadi, Anda sadar mungkin ini juga sebagai ujian, maka Anda akan tetap menjadi manusia-manusia yang bijaksana, di mana saat Anda bisa berlaku seperti itu, kehidupan yang penuh keberuntungan dan kemewahan serta berlimpahan itu akan tetap menjadi milik Anda. Tetapi kalau sebaliknya, maka memungkinkan potensi Anda jatuh dan terjerembab bahkan di titik terendah, dan Anda tidak berkesempatan lagi untuk bangkit. Tanda yang kelima adalah ujian kejujuran. Memungkinkan di saat Anda berpotensi mendapatkan kesempatan untuk bisa menduduki sebuah jabatan, atau memungkinkan pada saat Anda tiba-tiba menemukan sebuah keberuntungan yang notabene itu Anda menilai menjadi hak milik Anda, tetapi pada kenyataannya bukan milik Anda, maka berhati-hatilah. Contoh misalnya saat Anda menemukan sesuatu barang berharga seperti contohnya uang atau perhiasan yang itu bukan milik Anda. Di sini memungkinkan bahwa Tuhan sedang menguji tentang ketulusan dan kejujuran Anda. Apakah Anda mempunyai keserakahan untuk memiliki sesuatu yang bukan milik Anda? Padahal di dalam hukum semesta, hal-hal yang bukan milik Anda tidak layak untuk Anda dapatkan. Seperti halnya saat Anda mempunyai jabatan tinggi di dalam profesi Anda, apakah Anda akan tetap menjadi orang-orang yang amanah dan jujur? Pada saat Anda berada dalam posisi terhimpit dan Anda menemukan kesempatan yang memungkinkan itu menjadi peluang Anda untuk bangkit, sementara itu harus merugikan orang lain, apakah Anda akan tetap berserakah diri sehingga mengambil kesempatan itu sementara harus menyakiti dan menjatuhkan orang lain? Disinilah menjadi ujian yang berat bagi kita di dalam menggapai apa yang menjadi anugerah dari Tuhan itu,
saat kita tidak bisa menahan emosi atau menahan nafsu, sehingga kita mengarah pada tindakan-tindakan yang tidak jujur yang merugikan orang lain. Mungkin bagi orang-orang yang tidak kuat ujian, tidak kuat mental, akan menganggap itu adalah kesempatan emas, di mana saat dia membutuhkan ada bantuan, di saat dia tidak punya uang, dia menemukan peluang, menemukan uang di jalan misalnya seperti itu, dia akan mengira bahwa ini adalah kesempatan yang bagus, adalah keberuntungan yang bagus, maka uang ini akan saya ambil. Padahal di sisi lain, uang tersebut adalah uang orang lain yang memang terjatuh atau memang dia kehilangan. Kita bisa membayangkan bagaimana sakitnya atau bagaimana kecewanya orang yang kehilangan uang tersebut. Maka saat kita mampu berpikir seperti itu dan memposisikan diri pada pihak-pihak yang mempunyai hak atas uang tersebut, kita akan tetap memilih jalan tidak mengambil atau justru akan mengumumkan kepada banyak orang apakah ada yang kehilangan uang, sehingga Anda akan berupaya mencari pemiliknya dan mengembalikannya. Itu contoh kecilnya. Sementara dalam contoh-contoh yang lain seperti jabatan, banyak sekali di zaman sekarang peluang-peluang yang memungkinkan Anda bisa kaya mendadak dengan cara-cara yang tidak ideal, seperti contohnya korupsi. Maka kalau Anda tetap bisa amanah dan menjalankan segala sesuatunya sesuai apa yang menjadi bagian Anda tidak serakah, Anda bisa jujur baik kepada diri Anda sendiri maupun kepada orang lain, itu akan membawa Anda pada satu level anugerah Tuhan yang lebih mulia, yang bisa mengantarkan Anda pada kehidupan yang lebih berbahagia. Tanda yang keenam, Anda selalu berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Teman-teman dan sedulur, pernahkah Anda merasa sudah mencoba berbagai profesi pekerjaan atau sudah mencoba berbagai usaha dan upaya, tetapi pada akhirnya hasilnya adalah zonk atau gagal? Anda selalu menginginkan sebuah kesuksesan seperti yang didapatkan orang-orang, tetapi saat Anda mencoba hal yang membuat orang itu sukses, tetapi tidak bagi Anda. Bahkan Anda sudah menyatakan diri, banyak hal sudah saya coba, banyak bidang sudah saya coba, bahkan saya sudah membuka usaha berkali-kali dengan bidang yang berbeda-beda, tetapi belum satu pun mendapatkan hasil, malah membawa Anda kepada keterpurukan. Atau Anda berada di tempat yang salah, di dalam keluarga Anda adalah orang-orang yang selalu dipersalahkan dan sebagainya, yang mana Anda merasa kok tidak pernah ada benarnya. Itu memungkinkan adalah salah satu ujian dari Tuhan, di mana Anda harus tanggap bahwa pada dasarnya apa yang Anda lakukan, pola-pola yang Anda jalankan selama ini memang tidak selaras dengan semesta. Maka Anda harus berpikir, benarkah yang sudah saya lakukan ini? Kenapa selama ini saya gagal? Apakah mungkin ini bukan jatah saya? Apakah mungkin ini bukan menjadi bagian hidup saya yang tepat? Apakah mungkin ini bukan jalan saya, atau apakah mungkin ini bukan bidang yang tepat di dalam kehidupan saya? Maka perlunya sebuah kesadaran untuk menyikapi itu dengan mendalam, agar pada akhirnya Anda bisa mendengar intuisi Anda sendiri yang menuntun Anda pada jalan yang memang benar-benar menjadi bagian Anda. Karena dari hukum semesta itu, apapun yang bukan menjadi bagian dari Anda atau bukan menjadi milik Anda, maka akan pergi. Dan apapun yang akan menjadi milik Anda, maka dia akan datang kepada Anda. Maka perlunya sebuah kesadaran, dan Anda harus bisa mengevaluasi diri. Mungkinkah dengan upaya yang keras yang pernah saya lakukan ini tidak selaras? Mungkinkah justru ini bukan bidang saya atau bukan passion saya? Mungkinkah seharusnya memang saya tidak berusaha, tetapi hanya dengan mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga pada akhirnya saya bisa menerima apa yang seharusnya menjadi hak dan milik saya. Dengan bisa merubah pola seperti itu, maka memungkinkan Anda akan menemukan
satu bidang yang memang selaras dengan Anda, yang menjadi jatah Anda, sehingga Anda berpotensi untuk bisa sukses di dalamnya tanpa melakukan effort yang keras, tanpa melakukan upaya yang berlebihan, maka kehidupan Anda akan menjadi baik. Dan di saat itulah, di saat Anda menemukan sesuatu yang memang cocok dan selaras untuk Anda, berarti Anda menerima anugerah darinya dengan keselarasan jiwa Anda dengan Tuhan, sehingga memungkinkan bidang itu mengantarkan Anda pada kesuksesan. Yang ketujuh, ujian kritikan atau dipersalahkan. Pernahkah Anda mendapatkan satu amanah posisi jabatan, atau Anda berada dalam kondisi yang netral, baik-baik saja, tetapi banyak fitnah, banyak kritik yang mengarah kepada Anda, yang mungkin sifatnya justru tidak membangun tetapi menjatuhkan Anda? Hal-hal semacam itu merupakan sebuah sinyal atau ujian dari Tuhan untuk melihat seberapa teguh Anda di dalam menghadapi badai kehidupan. Kadang kita merasa diam saja salah, apalagi saya bergerak, kan seperti itu. Kita netral, kita tidak memihak siapapun dan tidak berada dalam pusaran sebuah konflik orang lain, tetapi kita dilibatkan atau diikut-ikutkan di dalam permasalahan tersebut. Memungkinkan ini adalah sebuah ujian atas ketegaran dan keteguhan Anda, atas mentalitas Anda yang memang diperuntukkan bagi Anda untuk menguji seberapa tangguhnya Anda. Maka saat Anda merasa sudah berbuat sesuatu semestinya, sudah berbuat baik, sudah berbuat hal yang maksimal untuk hal-hal positif di dalam kehidupan ini, tetapi kritikan tajam, panah-panah negatif yang mengarah pada Anda terus menghujam Anda, maka pastikan Anda untuk tetap sabar, tangguh, dan tegar dalam menghadapinya, karena bisa jadi setelah Anda mampu melewati itu, Tuhan akan menunjukkan cara untuk membuktikan kepada banyak orang, kepada keadaan dan situasi Anda, bahwa Anda berada dalam jalan kebenaran. Maka bagi Anda yang menerima hal semacam itu, saat Anda kuat, pada akhirnya derajat Anda akan ditinggikan dengan Tuhan menunjukkan fakta yang sebenarnya, maka orang akan tahu bahwa Anda memang benar-benar melakukan hal yang semestinya dan Anda orang-orang yang hebat dan luar biasa. Sehingga banyaknya bentuk caci maki, kritikan itu nanti akan berubah menjadi pujian, karena memang Anda sudah lulus dan dinyatakan sebagai manusia yang berkualitas. Itulah ketujuh tanda bahwa kita akan dinaikkan derajatnya oleh Tuhan, akan menerima anugerah. Semoga membantu bagi teman-teman yang berada di fase-fase tersebut. Maka saya juga mendoakan semoga menjadi orang-orang yang kuat dan tabah dalam menjalankan kehidupannya, sehingga menemukan momen di mana dia menerima wahyu anugerah dari Tuhan berupa kejayaan, keberlimpahan, kekayaan, dan semua hal-hal baik yang datang pada Anda. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.